Kebanyakan warga menyisakan dan membuang makanan menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Indonesia menempati posisi tinggi dalam jumlah sampah makanan yang terbuang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah makanan bukan hanya persoalan rumah tangga atau industri besar, melainkan juga terjadi di berbagai lingkup kecil, termasuk sekolah. Di sekolah, khususnya di kantin, setiap hari dihasilkan sisa makanan dan sampah organik. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat, serta mencemari lingkungan sekolah. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kebersihan serta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan proyek ini dilaksanakan di SMA swasta Citra Harapan Percut, khususnya di area kantin sekolah sebagai lokasi pengamatan. Di lokasi kantin, kami menemukan banyak sisa sayuran, nasi, dan kulit buah yang belum dimanfaatkan kembali. Hal ini mengakibatkan tempat sampah cepat penuh, menimbulkan bau tidak sedap, dan berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan sekolah. Permasalahan ini terjadi karena belum adanya sistem pemilahan sampah organik dan anorganik di lingkungan sekolah. Sampah kantin selama ini hanya dikumpulkan dan dibuang begitu saja tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, sekolah belum memiliki program pemanfaatan sampah organik yang dapat memberikan nilai tambah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menyusun ide berupa pemanfaatan sampah organik kantin menjadi kompos. Kompos ini nantinya dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman di lingkungan sekolah, sehingga sampah dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam 3 hari pelaksanaan. Pada hari pertama, kami melaksanakan observasi langsung di kantin sekolah untuk mencatat jenis-jenis sampah organik yang dihasilkan. Setelah itu, kami mengajukan izin kepada guru pembimbing serta pengelola kantin. Izin kegiatan kami diterima dengan baik, dan pihak sekolah menyambut positif rencana pengolahan sampah kantin menjadi kompos. Pada kesempatan tersebut, kami juga menjelaskan rancangan kegiatan secara rinci, termasuk jadwal pelaksanaan, metode yang digunakan, serta manfaat dari proyek ini. Pada hari kedua, kami melaksanakan kegiatan pembuatan kompos. Dalam kegiatan ini, kami melibatkan beberapa orang siswa SMA swasta Citra Harapan Percut sebagai bentuk partisipasi dalam pembelajaran langsung. Sebelum pelaksanaan kegiatan, kami terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa tahapan-tahapan pembuatan komposnya. Yang pertama yaitu tahapan pengumpulan serta pemilahan sampah. Selanjutnya, kita melanjutkan tahapan pembuatan lapisan kompos dengan lapisan pertama yaitu lapisan tanah. Lapisan yang kedua yaitu lapisan sampah organiknya. Nah, jangan lupa sebelum dimasukkan sampah organiknya, ada baiknya kita mencacahnya terlebih dahulu agar lebih mudah terurai. Kita lanjutkan lapisan ketiga yaitu kita tutupi lagi dengan tanah. Setelah kita tutupi dengan tanah, kita lanjut lagi lapisan yang keempat yaitu kita masukkan lagi sampah organiknya, lalu ditutup lagi dengan tanah. Lapisan yang terakhir dapat kita siram dengan larutan EM4 sebagai bioaktivator agar proses pembusukan berlangsung lebih cepat. Tetapi tahapan penambahan EM4 ini adalah tahapan yang opsional. Jika kita menginginkan waktu pembuatan komposnya lebih singkat, kita dapat menggunakan EM4. Jika tidak,
kita dapat menggunakan air biasa saja. Tidak lupa juga pada saat kegiatan berlangsung, kami menjelaskan kepada siswa yang terlibat mengenai penjelasan tentang pembuatan kompos serta prinsip dasar proses pengomposan. Tahapan yang terakhir, kita simpan komposnya di tempat yang tertutup dan lembab. Pada hari ketiga, kami melanjutkan kegiatan dengan pengaplikasian kompos pada tanaman yang terdapat di lingkungan sekolah. Sebelum digunakan, kompos yang sudah kita simpan selama kurang lebih 1 minggu kemarin, ada baiknya kita campurkan dulu agar komposnya merata dan siap digunakan. Setelah kegiatan pengaplikasian kompos, kami mengadakan sosialisasi kepada siswa kelas 11 mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik. Dalam sesi sosialisasi ini, kami juga melibatkan siswa yang ikut serta dalam proses pembuatan dan pengaplikasian kompos untuk berbagi pengalaman mereka. Sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari peserta. Para siswa tidak antusias serta aktif dalam berdiskusi. Beberapa pertanyaan juga diajukan oleh siswa. Kami berharap melalui sesi tanya jawab ini siswa semakin memahami bahwa pengolahan sampah organik bukan hanya sekedar mengurangi sampah, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekolah.